Anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari, terima kasih pada Romo Par. Baik, pada siang hari ini saya akan membahas Dhamma dengan tema ngalap berkah ala Buddha. Mungkin banyak yang tidak paham, apalagi Han Yang, Dokter Han Yang. Ngalap berkah iki apa kan? Ya nanti kita bahas ya. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, lebih mendalam tentang ngalap berkah ala Buddha ini sebetulnya judul ini kan terinspirasi zaman dulu ada buku yang populer, buku lucu. Mati ketawa ala Rusia. Nah, begitu ya. Nah, dengar nggak ya, buku lucu. Nah, ini bikin judul yang tidak biasa. Ngalap berkah ala Buddha. Nah, sebelum lebih lanjut, nampaknya Romo Par sudah mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk membuka Dhammadesana pada siang hari ini. Sumonggo, Romo Par mau menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Terima kasih Romo Ruli. Terpujilah Sang Bhagawan Namo Buddhaya. Saya akan lembangkan Manggala Sutta bait 9 sampai 10. Kan di basa Jawa saya akan menyanyikan tembang, akan menembangkan ini. Judulnya Tembang Mas Kumambang. Saraiku gampang pitutur katampi, marak sowan samana wekdal kang trep hamas tuti. Ya iku berkah utama nindakaken pakarti luhur Mas Budi. Satyani catur arya anggayo pepadang suci. Ya iku berkah utama sapi sata bawantu stata makaten Romo Jayasila Lilik Suryana menika kala terjemahan saking nomor 9 ngantos 11. Matur nuwun wekdal kula aturaken panjenengan saktahipun. Matur nuwun Romo Par. Jadi ini ceritanya Dhammadesana judulnya ngalap berkah ala Buddha ini sudah bocor alus, sudah dibocorkan Romo Par. Jadi kita bahas tentang ngalap berkah itu apa? Ngalap berkah adalah usaha untuk mendapatkan berkah atau mengharapkan berkah, mengharapkan mendapatkan
manfaat, daya upaya untuk mencapai atau mendapatkan cita-cita atau keinginan kita. Itulah yang dinamakan ngalap berkah. Nah, mungkin ada banyak ngalap berkah yang kita temui. Karena semua orang pasti mengharapkan mendapatkan berkah, bahkan kelimpahan berkah, banyak berkah. Yang sudah punya berkah pengen nambah banyak berkah. Semoga di tahun 2026 banyak berkah, kan begitu ya. Biasanya ada resolusi seperti itu setiap pergantian tahun. Nah, berkah apa yang diharapkan? Pertama mungkin ingin keselamatan. Semua orang ingin kehidupannya selamat. Apalagi ingin kejayaan, kesuksesan, ingin kekayaan, ingin kesehatan, dan banyak harapan keinginan lainnya. Ingin studinya cepat selesai, kan begitu ya. Ingin setelah selesai, ingin segera punya pacar, punya pasangan. Setelah punya pasangan, ingin segera punya anak. Setelah punya anak, jangan ingin kawin lagi ya. Ingin punya harta, punya mobil, punya rumah. Tidak terbatas keinginan kita. Ingin pangkatnya, karirnya melesat, melenting. Banyak sekali keinginan-keinginan yang sudah opa-opa, oma-oma seperti saya ingin punya cucu, gitu ya. Jadi keinginan ini tidak terbatas, ingin berkah. Nah, untuk mendapatkan harapannya, harapan yang bahagia, yang selamat, yang intinya adalah berkah. Caranya macam-macam. Ada yang ingin kaya, pergi ke tempat keramat. Mana yang terkenal? Gunung Kawi. Pernah dengar? Gunung Kawi, ya kan? Yang Jawa Timur ngerti ya? Mas apa? Si Nyonyo ya. Atau yang Jawa Tengah? Pergi Gunung Kemukus, dekat di Sragen. Harapannya ingin dapat berkah, kekayaan. Pergi ke makam-makam yang keramat, tempat-tempat yang keramat, tempat-tempat yang sakral. Atau menemui orang-orang suci, menemui mbah-mbah, mbah dukun paranormal, atau yang mempunyai kemampuan spiritual. Kemudian medianya apa? Macam-macam. Ada yang air diminum, kalau mungkin ingin hamil diborehkan ke perutnya, mungkin begitu. Atau dipercikkan. Seperti kita ini kalau ada para bante, kalau dapat percikan air, air berkah gitu ya. Mantap rasanya, ayem hatinya. Sedingin air yang semakin banyak airnya semakin mantap. Dan seperti itu. Bisa berupa air, minuman, bahkan dari tempat suci dibawa sebagai oleh-oleh, sebagai air suci, air berkah. Atau berupa makanan, berupa jajan. Di daerah tertentu, orang-orang berebutan
supaya dapat berkah, namanya adalah apem ya, ada ya? Nyebar apem, disebar dari panggung, nanti warga yang berkumpul berebutan supaya dapat berkah. Atau mungkin gunungan yang berupa buah-buahan, sayur-sayuran. Ya kan? Disebar buat rebutan supaya dapat berkah berupa makanan. Tapi ada juga orang Solo mesti tahu, walaupun saya tidak pernah mengikuti, sudah lama di Solo juga. Tiap malam suro ada kirap kebo bule. Kebo itu kerbau. Ada yang pernah ikut? Nah, ada beberapa warga masyarakat yang meyakini ingin mendapatkan berkah menunggu kerbau bule. Kerbau bule itu kerbau yang kulitnya warnanya albino ya namanya, putih. Apa yang ditunggu ketika sang kerbau Kiai Slamet dan keturunannya berjalan keliling kota? Yang ditunggu adalah teletongnya, maaf, kotorannya. Dibuat rebutan. Betul ya Rama ya? Yang punya sawah untuk supaya sawahnya subur panen. Mungkin ada yang untuk lainnya. Intinya untuk mendapatkan berkah. Kotorannya buat rebutan. Atau orang dapat berkah yang seneng nonton sepak bola siapa? Ada enggak yang seneng nonton sepak bola? Yang nonton Liga Inggris tadi malam seru ya. Kiper penjaga gawang itu pengennya apa? Gawangnya tidak kebobolan. Gitu ya. Caranya gimana? Pernah lihat nggak? Dia meludahi sarung tangannya itu loh. Sering ya? Pernah lihat ya? Di sarung tangannya itu diludahin. Tidak cuma satu kiper atau dua kiper. Banyak kiper. Orang barat loh, orang bule yang terkenal intelektualnya. Tetapi demi supaya tekadnya, harapannya mendapatkan berkah, clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, maka yang dilakukan ritual itu. Dia ludahi sendiri sarung tangannya. Siapa yang mau? Ya sebersih apapun, menggosok gigi mungkin juga tetap akan, aromanya akan tentu tidak enak untuk dikoleksi. Itulah cara-cara betapa untuk mendapatkan berkah, macam-macam caranya. Atau pergi ke tempat suci, kalau umat Buddha, pasang dupa, pasang hiu, mungkin satu bungkus, satu gepok ditancapkan semua di tempat hiu, tempat dupo. Dengan harapan berkahnya banyak. Kalau cuma satu sedikit, cuma dua ditiongteng kematian. Kalau tiga cuma tiratana Buddha Dhamma Sangha. Nah, udah semua aja. Atau lilinnya yang gede. Ya, semakin gede lilinnya, semakin tinggi lilinnya, semakin banyak berkahnya. Jadi beraneka ragam, beraneka cara orang untuk mendapatkan berkah. Umat Buddha itu ke Borobudur, atau bukan umat Buddha ya, kalau umat Buddha yang seperti yang ada di sini mungkin tidak melakukan atau melakukan hanya sekedar ikut-ikutan. Supaya dapat berkah, tangannya dimasukkan ke stupa, ada Buddha rupangnya. Kalau bisa menyentuh alat yang berharga itu, dari Buddha rupang itu katanya apa yang diinginkan akan terkabul, dapat berkah. Pernah dengar ya? Candi Borobudur, di dalam stupa, ngerogoh, bahasa Jawanya ngerogoh. Memasukkan tangan, kalau bisa menyentuh Buddha rupang, maaf alat vitalnya, katanya akan dapat berkah.
Seperti itu. Itulah yang diyakini orang. Atau mungkin di keyakinan tertentu bisa menyentuh batu atau bisa lakukan sesuatu, mengelilingi benda suci atau mengunjungi tempat-tempat suci dengan harapan mendapatkan berkah. Ingin usahanya maju, maka mengundang orang-orang pintar untuk istilahnya mendapatkan berkah. Jadi beraneka ragam cara orang ingin mendapatkan berkah. Mulai yang kelihatannya wajar sampai yang tadi ya, berebut kotoran kerbau, ya kan? Tapi dalam hal ini, siang hari ini saya tidak untuk bilang apakah itu salah, apakah itu benar. Karena itu semua sudah diyakini mungkin ratusan tahun. Sehingga monggo yang meyakini silakan. Saya tidak bilang di siang hari ini bahwa itu salah atau itu benar. Tetapi siang hari ini saya akan membicarakan ngalap berkah ala Buddha, guru kita, guru agung kita. Maka marilah kita ngaji buku Parita Biru. Kita buka bersama-sama halaman 36. Kita akan bahas tentang Manggala Sutta. Jadi soal berkah ini sejak zaman Sang Buddha sudah jadi bahan perbincangan. Bukan hanya kita manusia, ternyata para dewa pun berdiskusi. Tidak sependapat, berbeda pendapat, bersilang pendapat tentang berkah ini. Ya, contohnya tadi kan, untuk dapat berkah caranya macam-macam tadi. Dan sejak dulu, sejak zaman Sang Buddha, maka ada sesosok dewa yang bertanya pada Sang Buddha, apa itu berkah? Atau apakah itu berkah utama? Nah, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari tak bergaul dengan orang-orang dungu. Bait keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bait kelima dari terjemahan halaman 36. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan dan memuja yang patut dipuja. Itulah berkah. Itulah berkah utama. Nah, apa maksudnya ini? Kita selalu menyikapi dalam dua sisi mengenai petunjuk Sang Buddha tentang berkah ini. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan. Kenapa dibilang berkah? Ini artinya kalau kita sudah bisa ya, bisa bertemu, bisa bergaul dengan orang-orang bijaksana dan tidak bergaul dengan orang-orang dungu. Nah, sekarang di kehidupan ini barangkali kita yang hadir di sini barangkali ketemunya teman-teman yang sepemahaman, teman-teman sedama yang mungkin bukan orang-orang yang termasuk yang disebutkan di sini tadi ya. Orang dungu dalam hal ini bukan orang yang IQ-nya rendah, bukan. Adalah orang yang tidak bisa membedakan hitam putih, tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana jahat, mana benar, mana kama baik, mana kama buruk, mana aku salah kama, mana aku salah kama. Itulah yang disebut sebagai orang dungu. Nah, kalau di kehidupan ini kita punya kesempatan bertemunya, bergaulnya dengan orang-orang yang bijaksana, kawan-kawan yang bijaksana, keluarga yang bijaksana, bukan yang dungu, itu tentu adalah berkah utama. Itu adalah berkah. Tapi di sisi lain, kita juga harus berusaha supaya berkah itu datang. Berkah itu kita dapatkan.
Kalau ini tadi kan kita memetik buahnya. Buah kebaikan kita masa lalu sehingga ketemunya, bergaulnya adalah dengan orang-orang bijaksana. Tetapi kehidupan kita kan berlanjut. Besok, masa depan dan selanjutnya. Maka kita harus nandur, menanam, membuat sebabnya supaya berkah itu dapat kita capai. Maka yang pertama, tidak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana. Pilih-pilih. Jangan cedak kebu gupak. Kebu lagi ini ya, kebu. Ojo cedak kebu gupak. Jangan dekat-dekat kerbau yang sedang mandi lumpur. Kalau dekat-dekat kerbau yang mandi lumpur, ada resiko kita akan kena terciprat lumpurnya jadi kotor. Itulah gambaran bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, jangan bergaul dengan orang dungu. Jangan bergaul orang yang suka narkoba, suka mabuk. Nah, kalau kita bergaulnya dengan teman-teman seperti itu, kemungkinan besar kita akan terkena lumpurnya. Ya, maka nasihat yang pertama supaya kita bisa mempunyai berkah adalah tidak bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan para bijaksana. Dan memuja yang patut dipuja. Kemudian bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Kira-kira bisa tinggal di kota Solo ini kota yang sesuai, kota yang berkah atau tidak ya? Jauh dari gunung berapi, kalau gunungnya meletus, kota Solo jauh. Jauh dari laut, kalau ada tsunami, kota Solo jauh. Ke bandara dekat, ke pasar gede dekat, cari dawet murah, cari nasi bandeng murah, apa-apa mudah, murah dan gampang. Mau ke wihara, wiharanya besar, mau meditasi ada jadwalnya, di mana-mana praktek kebaikan bisa kita lakukan dengan mudah, maka itu adalah berkah. Bayangkan kalau kita lahir mungkin di mana yang sedang rame ini ya? Mungkin di Iran, ya, yang baru rame perang, atau mungkin di negara-negara Timur Tengah yang sedang selalu tidak selesai, atau mungkin kita terlahir saat ini di Aceh atau Sumatera Utara yang sedang terkena bencana. Nah, kita bisa terlahir atau berdomisili, tinggal di Solo, barangkali termasuk berkah yang kita terima, berkah yang kita nikmati. Tapi juga jangan berhenti untuk menikmati berkah, tetaplah nandur, membuat sebab-sebab kebaikan setiap saat. Baik, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Nah, ini kita akan berdiskusi tentang mukjizat, keajaiban, berkah yang luar biasa. Nah, apakah kita percaya adanya mukjizat? Apakah kita yakin adanya keajaiban? Di dalam kacamata Buddhis, menurut Dhamma, dihubungkan dengan berkah ini, maka disebutkan keajaiban, mukjizat itu mungkin terjadi, tetapi bukan datang dari mana, bukan jatuh dari langit, tetapi karena memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Timbunan ya, bukan sekedar kebajikan 1-2, tapi timbunan. Berarti banyak. Karma baik yang banyak, yang berupa timbunan, maka buahnya
juga luar biasa. Buahnya bisa jadi keajaiban atau mukjizat itu. Maka kalau ingin keajaiban, ingin berkah luar biasa, buatlah sebab luar biasa. Sebarlah benih kebaikan luar biasa. Jangan yang biasa-biasa saja. Jadi semua ada yang harus kita lakukan kalau ingin mendapatkan berkah. Bukan sekedar berdoa dan meminta-minta, bukan sekedar pasang dupa, tetapi harus berbuat. Baik, sekarang membimbing diri dengan benar. Ya tentu ada hubungannya dengan bergaul tadi ya. Kemudian berpengetahuan luas dan berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila dan bertutur kata dengan baik. Nah, orang yang mau belajar, banyak mendengar, tidak banyak bicara, banyak mendengar, tentu akan punya pengetahuan luas. Pengetahuan bisa didapat dari kita mau mendengar, kemudian kita bisa mau merenungkan, dan kita bisa mau melihatnya, melatih di dalam batin. Maka kita punya pengetahuan luas dan harus punya skill. Kalau kita punya skill, punya keterampilan, tata susila moral kita baik. Kalau kita punya usaha wira swasta, punya toko, ya customer akan datang. Jujur, ya kan? Tidak berbohong. Ramah tamah, tutur katanya baik. Bayangkan kalau punya toko, orangnya ketus, harusnya barang KW3 bilang barang asli, ya, maka berkah akan menjauh dari toko tersebut. Demikian pula ketika kita bekerja di kantor atau berkarir, kalau tutur kata kita dalam melayani kawan, atasan, atau mungkin masyarakat, kita tidak ramah, tidak baik, sila kita juga tidak baik, maka berkah akan menjauh dari kita. Selanjutnya adalah membantu ayah dan ibu menunjang anak dan istri dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Artinya supaya berkah itu datang, jangan lupakan keluarga. Bantulah ayah dan ibu orang tua yang merupakan akar mula kehidupan kita. Dan juga menunjang anak dan istri. Jangan protes ya yang sebelah sini. Kok yang disebut di parita cuma menunjang anak dan istri. Suaminya mana? Gitu ya. Ini artinya juga suami ya. Menunjang anak dan istri. Istri juga harus menunjang suaminya. Intinya adalah supaya berkah datang di dalam keluarga itu, maka harus diusahakan. Anak-anak membantu ayah dan ibunya, orang tuanya. Istri menyokong suaminya, suami menyokong istrinya. Maka berkah akan datang di keluarga tersebut. Kemudian berdana melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Jangan lupa setelah berusaha, mempunyai kekayaan, untuk berbagi, berdana, memberi, peduli, karena dana adalah usala kama, salah satu kebaikan yang buahnya adalah ketika memberi maka kita akan menerima, ketika memberi kita akan mendapatkan. Begitulah hukum karma dan kita yakini itu. Ketika kita murah hati, maka alam juga akan memberi kemurahan pada kita. Dan
Jangan melakukan pekerjaan tercela. Jangan karena demi uang kita melakukan pekerjaan tercela. Pekerjaan yang tidak sesuai sila, pekerjaan yang melanggar hukum, pekerjaan yang barangkali menipu orang. Karena apa? Akibatnya ada hukum karma, ada akibatnya. Kalaupun tidak ada akibatnya, batin kita sudah menderita karena menyimpan beban, menyembunyikan hal yang tercela. Itu sudah jadi beban. Sekecil apapun yang mengganjal akan membuat kita tidak nyaman, menderita. Seperti kotoran di gigi kita yang namanya selilit. Kecil kan? Tetapi kalau tidak dibersihkan, tidak ada tusuk gigi, sudah bingung. Rasanya tidak nyaman. Demikian pula perbuatan buruk sekecil apapun yang melanggar sila, apalagi melanggar hukum, akan menjadi selilit, menjadi ganjalan di dalam batin kita. Membuat kita menderita, tidak bahagia. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, jelas ini ya. Jangan berbuat jahat gitu kan, Sang Buddha gitu kan. Tambahlah kebaikan. Menahan diri dari minuman keras, sila kelima. Dan tak lengah melaksanakan dhamma. Ketika kita bisa menjaga diri tidak mabuk-mabukan, menjaga kesadaran kita, maka sila kita akan terjaga dengan baik. Tapi manakala kita melanggar sila kelima, mabuk-mabukan, melemahkan kesadaran kita, maka semua sila yang lainnya dengan mudah akan kita terjang, kita langgar. Orang yang kesadarannya rendah maka tidak boleh minum, tidak boleh mabuk, bisa mencaci maki, bisa sumpah serapah, bisa berbohong, melanggar sila keempat. Bisa merebut istri orang, suami orang, melanggar sila ketiga. Bisa mengambil barang karena tidak sadar, melanggar sila kedua. Bisa jadi kekerasan fisik, menendang, memukul, bahkan menganiaya dan membunuh orang yang lemah kesadarannya atau baru mabuk. Jadi jagalah sila kelima ini, hindari mabuk-mabukan, karena kalau itu terjadi, kesadaran kita rendah, semua sila yang lainnya menjadi bisa kita langgar dengan mudah. Romo Ramani, Bu Bapak, Saudara-saudari, dan jangan lupa tak lengah melaksanakan dhamma. Supaya tidak lengah melaksanakan dhamma, karena kita ini kan manusia sering ora eling lan waspodo. Sering lupa. Siang ini membahas dhamma, Manggala Sutta, ingat dhamma. Ingat berkah utama. Begitu nanti keluar wihara di jalan, belum tentu kita tidak lengah. Di jalan ada orang ngebut, mungkin kita sudah timbul kemarahan. Ada mobil membunyikan klakson, agak tergesa-gesa, mungkin kita sudah jadi marah. Bisa berbalas lebih kencang. Bisa tabrak-tabrakan, bisa gelut. Kan seperti itu. Kita sering lengah. Maka supaya tidak lengah, jangan lupa melatih batin kita, melatih keawasan kesadaran kita dengan meditasi. Tapi sayangnya di antara kita ini yang mempraktekkan meditasi sama yang tidak banyak yang belum. Bukan tidak tapi belum. Padahal manfaatnya sangat-sangat besar supaya kita senantiasa sadar, tidak lengah. Kalau tidak lengah, maka kita bisa menjaga sila kita dengan baik, menjaga ucapan kita, menjaga tindakan kita, menjaga keputusan kita dengan baik pula. Menghargai, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki,
ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Tentu orang yang menghargai, di terjemahan yang terdahulu menghormat dan berendah hati. Orang yang rendah hati akan mudah menghormati orang. Orang yang egonya tinggi akan sulit menghormat orang lain. Tidak semua orang mampu, tidak semua umat Buddha mampu bernama kara di depan patung Buddha, atau bernama kara kepada Bante. Tidak semua, ya kan? Mungkin awal-awal ada, ngapain harus nama kara, kan gitu ya. Tapi orang-orang yang barangkali sudah bisa berendah hati dan menghormat yang patut dihormat, egonya tidak tinggi, akan memberi penghormatan pada orang yang kita hormati karena mampu melaksanakan sila yang sangat banyak dengan baik. Maka kita menghormati silanya, menghormati praktek silanya. Itulah yang dilakukan. Menghormat atau menghargai yang patut dihargai atau dihormati. Jangan lupa juga ingat budi baik orang, kata nyu kata wedi. Tapi banyak di antara kita kadang-kadang sudah ditulung malah mentung, sudah ditolong malah membalas dengan memukul dari belakang. Kadang-kadang begitu ya. Maka diingatkan, kalau kita ingin mendapatkan berkah, ingatlah budi baik orang. Dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Ini kita semua ini dapat berkah karena mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai. Ya kan? Ini kan mendengarkan dhamma kan? Merupakan berkah utama. Kemudian memiliki ketahanan. Nah, di buku yang dulu kesabaran. Sabar dan mudah dinasihati. Ada yang ingat ya? Kalau di buku yang ini memiliki ketahanan. Ini ada catatannya, maksud ketahanan adalah kemampuan batin menahan dari gejolak atas suatu keberadaan yang dihadapi dengan kepenuh pengertian. Kalau yang dulu jelas, memiliki ketahanan ini adalah sabar, kanti sabar. Bahasa Jawa ini jelas ya, kanti itu sabar. Asal katanya bahasa Pali, kanti itu sabar, kesabaran. Sabaran itu mudah apa sulit? Sabar itu mudah apa sulit? Sulit ya. Sang Buddha menggambarkan sabar itu adalah kanti paramang tapo titika. Praktek sabar itu seperti orang mempraktekkan bertapa, dan bertapa yang tertinggi, praktek bertapa yang tertinggi. Bertapa aja sudah sulit. Ini yang tertinggi. Jadi sabar itu memang bukan hal yang mudah. Tapi jangan terus kata Sang Buddha aja sabar susah, bagaimana saya bisa sabar kan gitu. Jangan cari pembenaran ya. Jadi kita harus berusaha, berlatih untuk menjadi orang yang sabar. Caranya bagaimana? Ya jangan lupa meditasi lagi. Maka kalau kemarin-kemarin ada meditasi bersama wali kota, pesertanya yang daftar 300, yang ikut 100 lebih, saya ikut mudita cita. Dengan harapan kalau semuanya tekun meditasi, orang Solo jadi, kalau ada stigma zaman dulu, orang Solo itu sumbu pendek. Maksudnya apa? Gampang lesu, gampang marah, gampang obong-obongan. Maka kalau belajar meditasi rame-rame, makin banyak, semoga sumbunya panjang, ususnya dawa. Jadi sabar,
jadi sadar. Semoga itu yang terjadi. Jadi kita harus melatih kesabaran supaya bisa sabar. Jangan lupa belajar meditasi. Mudah dinasehati. Nah, supaya kita punya berkah harus sabar, harus mudah dinasehati. Orang yang mudah dinasehati adalah orang yang mau banyak mendengar. Suta itu artinya mendengar. Kalau zaman dulu yang mulia Ananda murid utama Sang Buddha tidak banyak mendengar, tapi banyak mendebat Sang Buddha, mungkin ya kita ini enggak kebagian damanya Sang Buddha sampai 3 keranjang. Tripitaka, Tipitaka demikian banyaknya karena jasa yang mulia Ananda mau mendengarkan Sang Buddha khotbah apa, ngomong apa direkam dengan baik sehingga menjadi kitab suci kita sekarang ini. Andai kan dulu yang mulia Ananda Sang Buddha ngomong apa dia mendebat atau banyak beropini, berpendapat, banyak omon-omon, mungkin juga tidak sebanyak yang didapatkan. Mungkin bisa jadi tidak tidak tripitaka, tidak 3 keranjang, bisa berkurang. Maka saya sebagai pandita kalau diminta yang sumpah dokter dulu itu ya agak bingung. Sumpah itu kan biasanya bawa kitab suci. Iya toh? Kalau rekan-rekan saya yang Muslim, yang Kristen, yang Hindu, yang Konghucu, kitabnya 1 buku, ya. Kita ini kitabnya apa? Tripitaka, 3 keranjang, 1 almari loh. Waktu diminta anjang saya bingung mau naik becak apa naik apa bawa kitab sucinya itu untuk nyumpah dokter. Ya supaya praktis bawa buku parita aja, kan gitu ya. Mewakili. Kalau terlalu jujur bawa 3 keranjang 1 becak, repot nanti ya. Padahal yang disumpah cuma 1. Iya, itulah berkah utama mau mendengarkan, mudah dinasehati, kita akan mendapatkan banyak berkah, banyak ilmu, banyak berkah. Tapi kalau banyak atau sedikit mendengarkan, sulit dinasehati, maka berkah juga akan menjauh dari kita. Baik, kemudian bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, melihat jelas 4 kebenaran mulia, kebenaran Arya, dan mencapai nibbana. Ini jelas berkah utama, mencapai nibbana. Masih jauh ya buat kita ya, tapi harus kita tekadkan punya aditana. Ini tadi bait yang sudah dibocorkan sama Romo Par, bocor alus tadi dengan Mas Kumambang adalah bait ini, bersemangat dalam mengikis kilesa. Kilesa itu loba, dosa, dan moha sesungguhnya sudah ada di dalam batin kita masing-masing. Dia tidur dan siap menerkam menguasai kita. Dari kita mendengar, dari kita melihat, dari kita membau, dari kita mengecap, dari kita merasakan meraba, dari perasaan-perasaan, dari bentuk-bentuk pikiran, itulah yang mempengaruhi kotoran batin kita mau muncul menguasai atau tidak. Nah, kita harus bersemangat dalam mengikis kilesa. Caranya bagaimana? Meditasi lagi. Melihat ke dalam, melihat batin. Batin yang jernih, yang bening akan bisa melihat dengan jelas. Ketika suka, hati-hati bisa melekat, bisa serakah, bisa loba. Sebaliknya ketika tidak suka, hati-hati, bisa yang muncul adalah kebencian, kemarahan.
Kalau kita tidak tahu sedang benci, sedang tidak suka, sedang senang, sedang serakah, nah itu yang namanya moha. Kebodohan batin, kegelapan batin, batinnya gelap, peteng dedet, tidak bisa bedakan hitam putih. Nah itulah moha. Supaya batin kita bening, jernih, meditasi ya. Meditasi itu sangat berguna dan sangat simpel, mudah. Tidak perlu ritual-ritual khusus. Baik, kita lanjutkan. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Tiada sedih tanpa noda dan penuh tentram. Itulah berkah utama. Apa itu meski disinggung hal-hal duniawi? Kita ini umumnya gampang tersinggung oleh hal-hal duniawi. Kita ini ingin dipuji, tapi tidak ingin dicela, ya kan? Kita ini maunya untung, tidak mau rugi. Gitu kan? Ada dua sisi begitu kan? Kita ini maunya dikenal baiknya, tidak mau dikenal tidak baiknya. Kita ini maunya bahagia, tidak mau menderita. Itulah hal-hal duniawi yang harus kita waspadai. Karena kita ketemu terus itu. Kalau kita tidak paham, maka kita akan menderita dan berkah menjauh dari kita. Kita tidak bahagia. Batin tak tergoyahkan. UPK, seimbang. Ketika mendapat pujian, ya tetap seimbang, tetap UPK. Jangan besar kepala, jangan lupa diri. Ketika berjaya juga jangan lupa diri, menapak bumi, jangan sampai malah kita terjerumus di dalam keserakahan. Akhirnya batin kita goyah dan berkah menjauh dari kita. Tiada sedih tanpa noda dan penuh tentram. Kalau sedang dapat musibah, sedang sakit, sedang rugi, sedang tidak tercapai cita-citanya, ya sadari bahwa barangkali karma buruk kita sedang berbuah saat ini. Sedang dicaci maki, sadari barangkali karma buruk kita sedang berbuah saat ini, maka tanggung jawab saya untuk merasakannya pahitnya. Jangan membalasnya dengan membuat karma buruk yang baru, tidak ada selesai-selesainya. Janganlah kebencian kemarahan dibalas dengan kebencian dan kemarahan. Tidak ada habis-habisnya. Balaslah kebencian dengan cinta kasih. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu yang disebutkan tadi, maka disebutkan di sini para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun. Nah, tidak terkalahkan karena kita melakukan hal-hal yang baik, praktek yang baik. Dimanapun, ngeluruk tanpa bolo, ya kan? Pergi kemana-mana tidak khawatir. Pergi kemana-mana tidak perlu membawa gerombolan kawan-kawan kita. Tidak harus pakai bodyguard karena kita sudah mempraktekkan hal-hal yang baik. Sehingga berkah selalu ada bersama kita. Tetapi jangan lupa kita menyikapi berkah tadi dari dua sisi. Ketika kita merasakan berkah, artinya kita memetik benih-benih kebaikan masa lalu yang sudah kita lakukan dan berbuah manis pada saat ini. Sembari jangan lupa membuat sebab-sebab baru, menanam benih-benih kebaikan untuk demi kebahagiaan, untuk bisa memanen buah-buah yang baik di masa yang akan datang. Dan catatannya adalah bahwa berkah ini tidak jatuh dari langit, tetapi kita harus usahakan, kondisikan buat sebabnya
Kita kalau ingin panen, memetik buah yang manis, harus nandur, menanam benihnya dan merawatnya, menjaganya, menyiraminya supaya berkah itu betul-betul akan berbuah pada saatnya. Baik Romo Ramani, Bu Bapak Saudara-saudari, semoga di tahun 2026 ini yang sudah hampir sebulan kita lewati, kita punya kesempatan banyak untuk nandur, menanam benih-benih kebaikan, karena tidak semua orang punya kesempatan berbuat baik. Semoga banyak ladang, sawah untuk kita bisa berbuat kebaikan, menebar kebaikan. Dan semoga di 2026 ini kita boleh mendapatkan berkah yang banyak, karena kita bisa memetik, memanen karma baik kita, kama wipaka kita, kama pala kita, berupa berkah keselamatan, kebahagiaan, kesehatan, dan tercapainya cita-cita di tahun ini. Demikian, terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mau bertanya jawab? Silakan yang mau bertanya, apa saja. Lama ndak berjumpa sama Bu siapa ya namanya ini, ibu dari TNI. Bu siapa? Bu siapa Bu? Gimana bapaknya sehat? Ndak ikut ini ya? Ndak ikut ya? Tapi pasti tugas di dekat-dekat sini apa keluar masih ya? Oke. Semoga di tahun 2026 boleh punya momongan ya. Oke. Harus membuat sebabnya. Ya silakan Dokter Danyang. Silakan. Ya. 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 Pertanyaan yang saya hindari jawabannya. Tadi kan sudah disclaimer bahwa apa yang saya contohkan tadi, ada yang percaya kotoran buat rebutan, yang sarung tangan diludahin. Saya tidak akan memberikan judgement benar atau salah. Ya kan? Begitu ya. Terus kemudian saya berusaha cara Buddhis yang bagaimana? Yang 38 dari Sang Buddha tadi. Kan seperti itu. Apakah tadi yang meludahi, yang ambil kotoran itu ada di 38 apa tidak? Nanti dicocokkan sendiri kan seperti itu. Apakah mau meniru atau tidak? Ya terserah pada kita yang saya kira punya pemahaman dhamma, apakah mau melakukan apa tidak, apakah itu betul-betul memberi keberkahan apa tidak, saya tidak akan jawab. Nanti berpengaruh pada benar dan salah yang sudah diyakini orang selama bisa jadi ratusan tahun, ya kan? Jawabannya ada di benaknya Hanyang, sudah tahu kan ya? Menurut Dhamma bagaimana gitu ya.
Yang lainnya aja, silakan. Sebetulnya banyak kita-kita ini yang juga tadi yang berkaitan dengan agama Buddha, Buddhisme tadi kan yang di Borobudur itu pun kan juga ada kan ya? Yang meraih itu kan, apakah itu betul? Ataukah kita mungkin percaya jimat, medali, ya kan? Pergi ke Thai, pergi kemana, belanja medali, minta di blessing dan sebagainya kan? Nah itu tergantung masing-masing dari kita. Biasanya kita begitu ya, banyak orang yang begitu, percaya jimat, percaya akik, percaya batu, percaya pusaka, gitu kan? Kan tadi itu. Percaya air, percaya makanan, bahkan tadi kotoran, seperti itu. Itu tergantung dari kita. Yang penting, tadi saya bilang bahwa berkah, harapan-harapan baik kita akan tercapai kalau kita membuat sebabnya yang jelas. Menanam, nandur benihnya yang jelas. Tidak bisa panen, tidak bisa mendapatkan yang kita harapkan kalau enggak ada sebabnya. Kalau tidak ada benihnya, maka kita harus buat sebabnya, harus membuat benihnya. Bukan hanya mengungkapkan resolusi atau meminta-minta saja dengan kata-kata indah, rangkaian kata indah, dengan menangis-nangis, bercucuran air mata. Kalau tidak ada benihnya, tidak ada sebab yang dibikin, sampai kering air mata, berkah tidak akan datang. Kira-kira begitu. Jangan lupa juga umat Buddha punya tanggung jawab di tijukama, meluruskan pandangan yang tidak benar, ya. Tapi cara meluruskannya juga jangan sembarangan, nanti malah ada risiko kan begitu ya. Cukup kita meyakini, oh ya ini pandangan salah. Kalaupun mau membetulkan ya dengan cara persuasif yang baik. Kita beruntung sebagai umat Buddha, mengenal ehipasiko, mengenal hukum kama, apapun yang kita harapkan harus kita buat sebabnya. Apapun yang kita cita-citakan kita harus daya upayakan. Tidak bisa berdiam diri. Dan tidak bisa tercapai hanya dengan berdiam diri. Kira-kira begitu ya, benerannya ya. Semoga selesai tahun ini ya. Tahun ini betul ya? Bisa? Belum? Bisa ya? Ya, harusnya hanya ngomong sadu. Kita sadu-sadukan semuanya supaya bisa tercapai. Ada lagi silakan. Veteran yang boleh, yang lainnya juga boleh. Tadi saya dapat WA dari namanya David, ada nggak ya di sini ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Dan yang Rifandi, Nyonyo, saya lupa mas siapa tapi sering datang. Ini sahabat saya ini saya lupa juga namanya. Maklum Kong sudah tua ya. Ayo yang bertanya silakan. Dari sisi ibu-ibu, kakak-kakak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Baik Romo dan saudara-saudari, Bapak Ibu, saya kira cukup. Kalau ada yang ditanyakan menyusul silahkan boleh WA boleh, ketemu langsung juga boleh. Ya nanti kalau yang dekat-dekat UNS boleh hadir, nanti malam ada peringatan Patik Dana 100 harinya mendiang Koh Nino, Pak Nino. Veterannya kalau longgar bisa hadir di Fandi, di malam di Wira UNS jam 7. Mendiang Bapak Nino adalah putra dari Romo Dharma Saputra,
pendiri Wihara UNS. Jadi kalau longgar boleh mendukung acara nanti malam. Baik, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.